Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya nak, walaupun bertemunya tidak tatap langsung tapi melalui daring. Semoga walaupun belajar dari daring atau PJJ tapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar IPA. Oke, hari ini kita mau melanjutkan materi kita yang kemarin kita lanjutkan ya nak ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya besaran dan satuan, hari ini kita mau belajar tentang pengukuran. Oke, sebelum masuk pengukuran, Miss mau ulang lagi tuh yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang besaran. Besaran itu ada berapa? Besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian besaran pokok itu ada berapa? Ada 7 macamnya, pamawas, suku, ijum, serta besaran turunan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang alat ukur dari besaran turunan dan besaran pokok tersebut. Kita mulai ya. Oke, yang pertama itu adalah alat ukur panjang. Yang pertama itu ada mistar. Apa itu mistar? Mistar itu seperti penggaris ya. Nih, lihat, mistar itu mempunyai tingkat ketelitiannya 1 mm atau 0,1 cm. Kalian masih punya ya penggaris atau mistar. Itu adalah biasanya alat ukur paling mudah yang kalian punya gitu di rumah. Yang kedua, yang B ini adalah jangka sorong. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm ya. Di sini ada bagian-bagiannya. Jadi ada rahang, ini ada skala Nonius, skala utamanya. Nanti kita belajar mengenai cara menghitung dengan jangka sorong. Oke, jangka sorong ini biasanya dia ini untuk mengukur benda-benda yang sangat kecil, seperti contohnya cincin atau pipa dan lain-lain ya. Pokoknya yang memang bentuknya kecil. Terus yang C ini, yang ketiga ini ada mikrometer skrup. Dia berbentuk kayak setengah lingkaran seperti ini, bulat seperti ini ya. Ketelitian mikrometer skrup itu yaitu 0,01 mm. Berarti lebih kecil lagi. Kalau tadi jangka sorong itu 0,1, kalau yang sekarang mikrometer itu 0,01 mm. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur benda-benda melingkar yang kecil seperti kawat atau kabel. Good. Yang ini sering kita lihat, ini meteran. Di sini ada meteran roll dan meteran pita. Meteran roll ini biasanya untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang, lebih besar ya, kayak misalkan mengukur pintu, mengukur meja gitu, atau misalkan mengukur tanah juga bisa. Kalau ini biasanya digunakan untuk mengukur baju ya. Oke, lanjut. Yang kedua, tadi kan alat ukur panjang. Yang kedua ini adalah alat ukur massa. Alat ukur massa adalah neraca. Misalnya neraca sama lengan seperti ini. Jadi neracanya nih ada dua gini ya, sama lengan. Terus yang kedua ada neraca 3 lengan. Dapat mengukur massa sampai 2610 kg dengan ketelitiannya 0,1 gram. Terus yang ketiga neraca 4 lengan, dapat mengukur massa sampai 310 gram dengan ketelitian 0,1 gram. Ya, oke, lanjut. Ini adalah contohnya. Nih, lihat di sini. Ini biasanya kalau kita lihat ini neraca seperti ini yang ada di tukang daging biasanya tuh. Dia memakai neraca lengan yang ini. Dilihat di sini. Ini adalah lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Kalau kalian mengukur dari ini, cara mengukurnya gimana? Cara mengukurnya adalah pertama kalian lihat dulu ini, nah, angka yang terakhir, lengan belakangnya dulu yang dilihat. Ada berapa? Menunjukkan angka berapa nih posisi panahnya? Angka 200. Oke, berarti 200 ditambah lengan tengahnya. Lengan tengahnya menunjukkan angka berapa? Angka 20. Berarti 200 ditambah 20. Kemudian lengan depannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 nih, lihat di sini. 5, tapi nggak pas di sini. Tapi kita hitung lagi ada berapa? 5 sampai 6 ini ada 10 ya. Berarti ini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5. Berarti 200 ditambah 20 ditambah 5,5 sama dengan 225,5. Paham ya? Jadi kalau misalnya
gampang lihat itu lengan belakangnya dulu, angka yang besar dulu, baru tengah, baru depan. Oke, yang kemudian ada timbangan. Ini yang paling sering banget kalian lihat atau mungkin kalian punya di rumah ya. Ini kalau ini namanya lengan biasa timbangan yang ada di pasar atau di warung. Kalau kalian sering ke pasar atau ke warung nemenin orang tua belanja, biasanya ini ada nih. Terus yang kedua ini ada timbangan yang ada di rumah biasanya untuk mamanya suka bikin kue nih, bisa ya, ada ya pasti di rumah untuk nimbang terigu atau misalkan gula pasir. Nah yang ketiga ini adalah timbangan digital atau timbangan berat badan. Biasanya kalian mau nimbang nih berat badan kalian berapa, terus pakai ini. Nah yang ketiga ini kalau tadi ada panjang, masa, ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu ini adalah stopwatch. Stopwatch mekanis memiliki ketelitian 0,1 second ya. Terus kemudian ini ada jam tangan atau arloji, memiliki ketelitian 1 second. Yang keempat yaitu alat ukur suhu atau termometer. Ini adalah alat ukur digital, ini yang analog. Yang biasa sering kita mungkin kita punya di rumah ya, yang sering digunakan sih biasanya ini yang digital. Oke, yang keempat adalah alat ukur kuat arus atau ampere meter. Ini biasanya untuk mengukur kuat arus ya nak ya. Nih mungkin nggak jarang atau nggak ada ya di rumah kalian. Ini biasanya dipakai buat untuk mekanik listrik biasanya punya. Kita sih biasanya di rumah nggak ada ya. Yang kelima itu ada alat ukur intensitas cahaya atau light meter. Mengukur intensitasnya cahaya. Kita juga jarang mempunyai ini di rumah. Terakhir yaitu alat ukur jumlah zat. Itu ada namanya TDS. Apa itu TDS? Total Dissolved Solid, yang artinya jumlah zat pada terlarut, yaitu jumlah kandungan logam berat yang terlarut dalam air. Alat ini terbukti akurat untuk mengukur berapa tingkat pencemaran yang ada dalam air. Satuan yang akan muncul pada alat yaitu ppm, part per million atau bagian per juta. Artinya apabila volume air dibagi sejuta bagian, maka angka yang muncul menunjukkan angka jumlah bagi pengotor. Ini adalah alat ukur jumlah zat ya, disebut TDS. Kalau tadi kita sudah belajar tentang alat ukur besaran pokok, sekarang kita belajar sedikit tentang alat ukur besaran turunan. Oke, besaran turunan itu kemarin ada macam-macam ya, ada apa aja? Salah satunya adalah luas dan volume. Kita belajar sedikit tentang luas. Kalau luas ini bisa kita mengukur tanah. Ini alat ukurnya bisa pakai namanya meteran roll. Kalau volume ini biasa pakai gelas ukur. Gelas ukur ini biasanya kalian juga ada kok di rumah. Kalau misalnya kalian nggak punya gelas ukur yang seperti kayak di lab kayak gini, kalian pasti di rumah, di dapur gitu, pasti ada kayak gelas atau teko gitu ya, atau mungkin kayak blender yang di gelasnya itu biasanya ada menunjukkan angka-angkanya kayak gini. Coba dicek di dapur, pasti punya, ada mungkin beberapa yang punya ya. Itu biasanya untuk mengukur. Balik lagi kalau misalnya orang tua kalian, mama kalian lagi bikin kue, biasanya ada tuh gelas ukur seperti ini untuk mengukur volume air gitu. Oke, sekarang gini, ini mau kasih contoh tentang bagaimana cara mengukur volume dari gelas ukur. Misalnya gini, di sini sudah ada gelas ukurnya berisi air 150 ml ya. Jadi tadinya ini sama-sama 100 ml, ini gelasnya juga 150 ml airnya. Kemudian si gelas ukur yang kedua ini kita taruh yang namanya batu, belum masukin ke sini ke gelas yang kedua. Terus si air ini kan batunya udah ke bawah ya, si air ini volumenya lama-lama jadi naik. Nanti bisa coba di rumah ya, jadi berapa? Jadi 200 sekarang. Terus ditanya berapa sih volume dari gelas ukur tersebut. Nah, caranya gimana? Cara untuk mengukurnya adalah volumenya itu adalah skala akhir dikurang skala awal. Skala akhirnya ini skala ya, angkanya. Skala akhirnya berapa? 200 mili, tulis 200 mili. Kemudian dikurang skala awal. Skala awalnya adalah 150 mili, berapa?
Jadi 200 mili dikurang 150 mili yaitu 50 mili. Itu juga sama yang ini. Kita lihat skala akhirnya berapa. Angkanya di berapa? Angkanya 50, skala awalnya 30. Jadi 50 dikurang 30 sama dengan 20 mili. Begitu caranya. Mudah kan? Itu cara mengukur volume dari gelas ukur. Oke, terima kasih anak ya. Kalau buat yang belum paham boleh bertanya nanti di kolom komentar. Silakan like, subscribe dan juga komen. Sampai jumpa minggu depan lagi. Kita ketemu lagi minggu depan untuk latihan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.